Saat ini Jokowi berada di dalam tekanan terbesar sepanjang pemerintahannya. Banyak orang-orang yang semula mendukung Jokowi saat ini berbalik menyerangnya gegara COVID-19 seperti anak durhaka yang menusuk orang tuanya dari belakang. Suara-suara menyesalkan kenapa Jokowi tidak melakukan lockdown, jelas-jelas mulai bertebaran di mana-mana dan ujung-ujung kalau ditelisik ya dimulai dari kelompok itu juga. Padahal di balik suara-suara lockdown kemungkinan ada agenda busuk tersembunyi untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Kaget? Kalau waras jelas harus waspada. Mengapa Jokowi tidak bisa melakukan lockdown? Indonesia tidak sama dengan Cina, Italia, Amerika, dan negara-negara lain yang merupakan satu daratan. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau lebih dengan 5 pulau besar utama yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Selain itu ada Bali sebagai salah satu pusat pariwisata dunia. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh lautan yang merupakan kekayaan alam berlimpah di Indonesia. Setiap pulau memiliki dinamika sendiri sehingga tidak bisa disamaratakan. Kalau seluruh Indonesia lockdown, semua pulau baik yang ada maupun yang tidak ada kasus COVID-19 harus menanggung akibatnya. Lebih jauh lagi, sebagian besar rakyat Indonesia merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Banyak yang berprofesi sebagai penjual di pasar tradisional di desa-desa, para petani dan peternak, para pekebun. Mereka membutuhkan alur distribusi setiap harinya untuk menyalurkan hasil kerja mereka mencari nafkah. Kalau terjadi lockdown maka mereka bisa tidak makan sampai 14 hari atau bahkan sebulan. Terus apa yang terjadi? Sehari 2 hari tidak apa-apa tetapi 2 minggu. Perut lapar, belum lagi keluarga ada yang sakit, belum lagi anak cucu tidak bisa makan, nangis-nangis. Apa tidak membuat pikiran semakin kalut? Apa yang akan terjadi? Saat itu akan ada ajakan revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Sekarang bisa saja kita bilang, ah mana mungkin? Gak mungkinlah kita ini waras. Kalau sudah gak makan 3 hari saja apa masih bisa waras? Apalagi ditambah anggota keluarga yang merengek-rengek kelaparan. Ajakan revolusi disertai dengan penjarahan bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Justru hal ini yang diharapkan mereka supaya timbul kekacauan. Nanti kalau sudah mulai timbul kerusuhan, mereka tinggal menambahkan penjarahan dan pemerkosaan ke dalamnya. Kalau sudah begitu tinggal tunggu saja kadrun demo berjilid-jilid untuk menggulingkan Jokowi. Penggantinya jelas dari kalangan mereka sendiri. Masuklah Indonesia ke masa kegelapan melebihi wabah corona yang ditakutkan saat ini. Apa yang sudah menjadi milik kita seperti Freeport diambil lagi oleh Amerika. Bahkan mungkin saja Petral akan diaktifkan kembali. Semua uang pajak rakyat tidak akan kembali lagi ke rakyat. Masalah intoleransi akan makin dipupuk dan dijadikan aturan baku. Semua gembar-gembor mengenai bangsa Indonesia sebagai salah satu calon negara dengan ekonomi terkuat akan musnah diinjak-injak negara luar. Hal ini menyebabkan Jokowi tidak semudah itu menetapkan status lockdown di Indonesia karena Jokowi memikirkan nasib sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan. Kalau kadrun sih emang tujuannya lockdown Indonesia supaya bisa menjatuhkan Jokowi. Tapi yang bikin miris itu orang-orang pintar atau yang mengaku pintar yang tadinya pendukung Jokowi. Terus sekarang malah mengagung-agungkan pemimpin Jakarta yang sebenarnya belepotan penuh dengan masalah SARA dan banjir. Sama kayak buang berlian tapi ambil kotoran dari selokan untuk disembah-sembah. Mereka entah dari kalangan artis, entah dari kalangan pengusaha, entah dari kalangan entertainment sih enak aja bilang lockdown. Lu punya duit kalau kabur tinggal kabur aja kagak pernah ngerasain buruh, petani, peternak yang tinggal di desa-desa harus berjuang setiap hari untuk makan. Jangan bisanya asal mangap aja kagak mikirin orang lain.
Gegara diri sendiri takut mati terus ikut-ikutan menyalahkan Jokowi. Kalian lihat tuh, pemimpin Jakarta meliburkan sekolah 2 minggu. Apa yang terjadi? Semua vakansi ke puncak. Terus kalau mereka kena langsung gampang jalan keluarnya menyalahkan Jokowi gitu? Lalu hal itu dijadikan alasan lockdown Jakarta dan seluruh Indonesia? Mana tanggung jawab pemimpin Jakarta dalam hal ini? Asal bicara lockdown tapi belum tentu ngerti juga arti dan efeknya apa. Terus kalau sudah lockdown pas buka lagi masih ada virusnya lockdown lagi. Memang niat mereka melengsarkan Jokowi karena mereka tahu karakter dan kultural bangsa ini dengan baik. Masa kita mau dibilang bangsa yang dodol sih? Lebih mudah baca dan percaya hoaks. Lebih mudah diarahkan untuk nyemplung ke jurang. Sebetulnya tindakan yang lebih tepat adalah isolasi. Isolasi daerah-daerah ataupun provinsi yang memiliki tendensi tinggi untuk penyebaran COVID-19, bukan lockdown buta-buta seperti Cina ataupun Italia. Persiapan Jokowi dan pemerintah sudah cukup memadai kalau tidak mau dibilang baik. Hanya satu sayangnya, seringkali kita menjadi anak durhaka. Lebih memilih maling daripada orang baik yang benar-benar bekerja keras untuk bangsa ini.